Oke, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya di infotainment manapun bahwa saya, meminta pengacara saya untuk calling down dulu nih, ini di bulan Ramadan kita hormatin dulu karena kalau kita nanti, bermasalah gimana-gimana di bulan Ramadan nggak enak. Tapi namanya pengacara tetap dia maju, mungkin, mungkin seminggu habis lebaran, mungkin LP-nya, ada keluar jika, DP masih belum meminta maaf. Karena ini bukan pribadi saya. Pribadi saya memang sebenarnya nyerang pribadi saya, kelihatan juga dari SMS yang dari WA yang dia kirim, ke teman saya bahwa, eee, enggak konsen bahwa, saya yang mengganggu pikirannya sampai dia bertanya ke dukunnya, ke orang pinternya gitu kan, ada 2 orang dia tanya ke orang pinternya, Tessa Mariska lo komplit banget loh namanya gitu. Jadi, ini membikin saya, ini pasti pelornya tujuan pelurunya ke saya sebenarnya. Tapi karena dia membawa, institusi, dia membawa juga, kayak Ibu Persit, membawa juga seorang anggota TNI yang dia mau tegur, yang dia mau cari siapa yang dia mau tegur, seolah-olah dia komandan di situ dari cara ngomongnya ya sombong banget, arogan banget ya secara sombong itu adalah, jaketnya iblis ya, iblis aja yang pernah di surga sombong dihajar turun ke dunia. Gimana kita yang belum pernah ke surga dengan jaket kesombongannya itu, dengan menanyakan siapa anggota TNI-nya, siapa nanti akan saya panggil, akan saya tegur. Itu kan suatu yang, suatu arogan secara berhak juga saya sebagai Ibu Persit bertanya, "Emang kamu siapa? Emang kamu apa? Siapa tahu dia adalah komandan kami nggak tahu atau dia istri komandan, istri sah dari komandan kami nggak tahu." Sehingga dia kok nekat banget mau pengen tegur ya, pengen tegur seorang angkatan ya. Itu yang saya bilang, "Oh, ini, saya pikir saya masih nunggu niat baiknya apakah dia benar-benar mau minta maaf dengan kehilapannya atau memang dia menunggu karena dia mempunyai backing atau satu gimana gitu ya, atau dia punya backing yang, bintangnya banyak banget gitu, bintang bertebaran di atas langit gitu ya, atau bintang 7 di warung. Mungkin dia jadi saya pikir situ ketersinggungan saya. Di situ dia sebutkan Ibu Persit yang tidak bisa yang membikin malu suami, di situ dia tegur suami Ibu Persit itu akan ditegur dengan dia. Situ saya bertanya, "Pernah berjasa apa kamu kepada negara sehingga kamu berani menegur-negur?" gitu. Setahu saya, setahu kami kalau menegur itu berarti dari atasan gitu. Ini kerudung gue lepas deh. Gua ngeliatin kerudung gue kenapa ke belakang-belakang. Oke. Udah. Jadi di situ saya lihat kearoganannya dia seorang DP. Secara saya tahu dia selama ini, selama ini hanya entertain gitu, atau apakah dia diam-diam sudah dipersunting sama ibu komandan saya, sama bapak komandan saya gitu kan saya nggak tahu ya. Itu makanya saya bertanya, "Siapa yang kamu tegur?" gitu kan. Tapi belum ada jawaban, oke nggak apa-apa, namanya kita bulan Ramadan ini bulan suci, bulan penuh berkah, bulan penuh maaf, saya menunggu aja, kalau memang masih ada minta maaf dari dia ya mungkin pengacara mungkin saya bisa bilang, "Ya udahlah Bang," gitu, "nggak usah lah orang ini kan bagaimanapun dia adalah, seorang junior saya." Kenapa saya bilang junior? Karena saya tahu pertama kali dia masuk untuk ke Jakarta, siapa yang membawa dia, seorang lelaki itu yang bawa dia siapa, dan saya tahu juga ceritanya di belakang itu ada ngapain sama tuh orang, saya juga tahu dari ponakannya, yang suaminya pengangguran itu, yang baru kawin kan suaminya pengangguran, saya tahu dari itu ponakannya. Waktu berantem saya ngomongin, "Itu siapa, saya tahulah tapi saya kan nggak mau buka ya, saya orangnya masih tahu tata krama lah untuk tidak membuka. Kalau membuka kan malu banget ya, saya nggak mau lah gitu ya. Jadi maksud saya, itu saya bilang dia junior saya gitu. Jadi saya, berhak menegur junior saya tanya siapa gitu. Karena saya masih berbaik hati untuk bertanya, saya tidak mau melebar. Tapi kalau masih juga belum meminta maaf, ini benar-benar turun saya. Mungkin boleh dilanjut tadi mungkin Mhm. terkait dengan DP. Oh ya, jadi, itu yang, aku masih nunggu niat baik ya. Tapi maaf aja saya menunggu juga ada limitnya nunggu saya. Karena saya menunggu karena menghormati bulan puasa, kan bertepatan dengan bulan puasa. Bukan saya misalnya, mengharap, mengemis, enggak. Kenapa diam? Diam itu ada, 2 kategori diam. Satu diam ketakutan, takut banget, nggak mau ngomong lagi takut. 2 diam karena cuek. Tapi kalau cuek, kalau saya ngelihat selama ini yang setelah kita kalau dia nggak takut minta ampun nyerocosnya. Nyerocos mulu nggak live nggak apa nyerocos seperti kita terlihat sapi, gimana nyerocosnya sama sapi. Nah sekarang dihadapinya orang.
Mungkin sama sapi nggak takut atau nggak cuek. Mungkin sama orang ini adalah suatu kefatalan yang dia waktu itu melakukan itu karena dia live. Mungkin euforia terbawa dengan karena kayaknya dia ada dua sisi tuh, ada yang bertanya, netizen yang bertanya, dia menjawab. Jadi kayaknya dia menunjukkan dia siapa. Dia lupa, dia dengan arogannya menunjukkan dia siapa, tapi dia menyenggol seolah-olah dia mempunyai backing yang paling gede. Ya, dan ingat backingnya namanya backing itu sayang, apalagi suami orang apapun bukan kecuali backing kita adalah Tuhan, kecuali backing kita adalah suami kita mungkin agak sedikit membela walaupun kita salah, tapi kalau backing kita adalah suami orang atau backing kita hanya cuman kenal dipanggil show, dipanggil ini cuman hai, jangan berharap backing itu akan maju kalau lu salah. Setinggi apapun backing lu nggak bakalan mau, yang ada ditiarap duluan ya. Jadi kalau merasa kenal, saya juga seorang penyanyi ya, maaf ya, saya mantan penyanyi dangdut yang mahal, 250 juta rupiah saya dikontrak satu titik tahun 2005 bersama penyanyi salah satu LK dan S, itu ada di bupati terkaya se-Indonesia waktu itu yang mengkontrak kami untuk di Kalimantan sana. Jadi kami tahulah istilahnya gini, kita semua pasti kita namanya nyanyi itu punya kenalan-kenalan, petinggi-petinggi. Jangan kita merasa kita sudah punya kenalan petinggi, kita merasa kalau gue salah gue di-backingin. Hey, salah Anda. Petinggi itu akan nge-backing kalau kita benar. Kalau kita nyanyi kan kita tamunya dia akan baik sama kita. Tapi jangan pikir kita kenal si A, si B, si C, langsung gue bikin apapun akan di-backing. Salah Anda, ya salah. Walaupun apapun pengorbanan Anda untuk backingan Anda, jangan harap kalau backingan Anda maju begitu Anda buat salah. Apalagi backingan Anda punya istri, jangan harap bisa maju. Bullshit. Yang bisa maju itu hanyalah suami kita bisa pasang badan buat kita. Tapi kalau bukan suami kita hanya cem-ceman atau apalah itu saya nggak ngerti, jangan harap bisa maju untuk membacking kita, nggak ada. Gak ada cerita itu, mana ada cerita backing kita salah terus dia maju, bunuh diri dia namanya. Maju ke depan. Jadi ini juga pembelajaran buat yang lain, pembelajaran buat kita ya. Jangan merasa mentang-mentang kita punya kenal si A, si B, si C langsung kita sombong, langsung kita arogan, langsung kita sesuka-sukanya menunjuk-nunjuk instansi pun kita tabrak-tabrak semua kita tunjuk. Jangan sayang ya, jangan, karena begitu nanti kamu kena di pengadilan, kamu yang maju sendiri. Backing kamu tuh tiarap di bawah meja atau di bawah kolong bininya kali, di bawah kolong tempat tidur istrinya ya sayang. Itu. Ini kan sudah mau lebaran ya. Membukakan pintu maaf gak sih buat dia? Kalau saya membukakan pintu maaf pasti. Kan saya bilang tadi, dia adalah junior saya. Yang namanya senior, yang namanya kita kakak ya. Kita pasti namanya adik salah. Kita pasti kalau adik minta maaf, pasti kita membuka pintu maaf sebesar-besarnya. Tapi maaf itu kan ada limit. Bagaimanapun juga kasus ini kan sudah bergulir. Bagaimanapun juga kasus ini sudah ada pengacara saya. Nah, kalau saya ditanya minta maaf, saya minta maaf. Oke, saya terima. Tapi terserah nanti pengacara. Apa ini tetap diproses apa gimana? Karena ada yang tersakiti kan di luar saya, karena tersakiti. Apalagi instansi gitu, apalagi pejabat negara. Kan boleh abdi negara kan yang mau ditegur gitu. Hai, akan saya tegur. Hai, Anda siapa? Menegur dia. Hai, emang siapa Anda? Kan itu. Jadi kalau saya ya minta maaf sih oke aja, saya terima. Apalagi itu saya anggaplah mungkin dia euforia aja waktu itu. Tapi apakah mungkin sejauh ini sudah ada mungkin teguran mungkin dari instansi suami mungkin terkait ini? Nah, kalau instansi suami tujuannya kan saya dulu maju nih, ya. Kalau saya sudah angkat tangan, baru saya. Kalau saya belum angkat tangan, kalau saya orangnya istilahnya pejuang ya, saya maju dulu. Kalau saya yang penting mereka dukung. Tapi begitu saya angkat tangan, baru saya. Tolong dong, kan pasti kita akan menyerah kalau kita udah angkat tangan. Tapi saya masih bisa, saya maju terus. Tapi mungkin dia dengan menyebut-nyebut ibu-ibu bersih gitu kan. Apakah mungkin teman-teman yang lain juga merasa tersinggung? Sudah pasti. Ibu Persid yang lain sudah pasti tersinggung, termasuk teman-teman saya udah pasti tersinggung. Tapi mereka tahu tujuannya ke Bu. Ini tujuannya ke Bu Edi. Aku sudah disebut dan nama suami aku. Ini tujuannya ke Bu Edi deh, kayak coba selesaikan dulu deh, kayaknya ke Bu Edi. Gitu. Kalau nggak ada selesai baru kita maju, kan gitu. Mereka tuh pada begitu. Jadi tujuan, karena pada intinya teman-teman saya itu bukan dari dunia entertain. Mereka dari ibu-ibu yang bukan dari entertain lah. Jadi untuk di kamera ini mungkin mereka Ibu Edi dulu deh. Ini kayaknya nih yang ini Bu Edi nih yang diomongin gitu loh. Nah, kalau Bu Edi udah nyerah, baru saya panggil, maju. Tapi ada tindakan DP
bilang tadi kan saya bilang, janganlah kita merasa diri kita hebat, diri kita punya power, diri kita sekarang mungkin kasihan juga sebenarnya dia kan hampir 20 tahun ya berkarir ya, 20 tahun lebih ya. Kalau saya kan sudah mundur 2011. Kalau dia kan sekarang masih berkarir. Dan kalau dia sekarang ada di misalnya ada di televisi ya, dan jangan merasa ada di televisi itu langsung merasa lu hebat gitu, merasa lu keren, merasa lu oke banget gitu lah. Salah kamu ya. Itu semua mau kamu lawan, semua mau kamu tantang. Oke, kamu lawan sapi, sapinya diem. Kalau sekarang yang gue lawan bukan sapi, induknya sapi. Ya. Insya Allah kalau kami pengacara saya mungkin setelah habis Lebaran ini seminggu mungkin pengacara saya LP-nya keluar. Kalau tidak ada minta maaf gitu. Pengacara saya ya. Karena ini kan ranahnya sudah masuk ranah hukum ya Mbak. Sudah masuk ranah hukum, sudah menyinggung-nyinggung kan, ini pasti kalau kita tidak memberikan efek jerah, takutnya nanti orang yang lain akan muncul lagi ini yang lain, orang-orang yang lain gitu loh. Abdi negara dimain-mainkan kan kasihan. Abdi negara itu tujuannya kan kita damai di Indonesia ini, kita merasa damai, kita merasa tenang hidup karena ada abdi negara yang menjaga negara kan. Nah kalau abdi negara aja disepelein, bagaimana nanti? Oke, kalau yang satu ini kita diemin, akan ada muncul-muncul yang lain. Kasihan abdi negara itu Mbak, stres nanti kalau disepelein. Makin mundur kan? Kemudian